warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Retno Triwahyuni dalam pelajaran matematika. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran ya dalam mempelajari materi lanjutan yang materi kemarin kita sudah belajar tentang bentuk akar, definisinya, kemudian cara menyederhanakan bentuk akar, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang perkalian pada bentuk akar ya, dan pembagian pada bentuk akar. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, terus semangat ya. Kita belajar perkalian bentuk akar. Nah, masih ingat kemarin bagaimana syarat ketika ya dua atau lebih bentuk akar itu bisa dioperasikan penjumlahan atau pengurangan? Oke, masih ingat ya bahwa ketika dua atau lebih bentuk akar dioperasikan penjumlahan atau pengurangan, syaratnya adalah bentuk akarnya harus sama. Ya kan, misalkan dia bentuk akarnya adalah akar 2, bisa ditambah atau dikurang dengan akar 2 juga. Kalau dia bentuknya akar suatu variabel, akar A bisa ditambah atau dikurang dengan akar A. Nah, kalau ketika kalian menjumlah atau mengurang bentuk akar, akarnya berbeda, tidak bisa dijumlah atau dikurang. Baik, untuk perkalian bentuk akar, perhatikan bentuk yang pertama. Untuk perkalian bentuk akar, ketika ada dua akar, misalnya di sini akar A kali B, itu ya, ini adalah hasil dari akar A kali akar B. Di sini sama-sama akar pangkat 2. Ya kan? Ini harus akar pangkatnya sama. Kalau akar pangkat 2 dengan akar pangkat 2, akar pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Tinggal kalikan aja ya bilangan yang di bawah tanda akar atau variabel yang ada di bawah tanda akar. Berikutnya yang kedua, jika di depan akar ada koefisien ya kan atau konstanta suatu bilangan, konstanta ya. C akar A dikali D akar B. Di sini ada C ya yang tidak bentuk akar, C sama D. Maka ini dikalikan C kali D, ya kan? Kemudian akar dikali akar, ini akar A dikali akar B. Jadi hasilnya C kali D akar A kali B. Contoh Nina. Yang pertama, ada akar 6 kali akar 8. Ini kalian tinggal kalikan aja bilangan yang di bawah tanda akar. Jadi akar 6 kali 8. Hasilnya berapa nak? Akar 48. Setelah kalian kali, ya, lihat kembali. Karena kemarin kita sudah belajar menyederhanakan bentuk akar. Lihat apakah akar 48 bisa disederhanakan. Ternyata bisa ya. Dirubah jadi akar 16 kali 3. Nah, akar 16-nya berapa? 4 akar 3. Jadi hasil akar 6 kali akar 8 adalah 4 akar 3. Berikutnya contoh yang kedua. Jika ada bentuk akar dioperasikan ya perkalian tapi akarnya itu ada operasinya nih. Nah, satu penjumlahan, satu pengurangan. Akar 7 tambah akar 5. Dikali akar 7 dikurang akar 5. Ingat, kalian sudah belajar ya kan operasi aljabar suatu bentuk ya, baik variabel ataupun bilangan. Kalau di sini bentuknya ya, ini kan karena akar, di sini akarnya 7 ya, di kanan juga akar 7 sama kan? Di sini akar 5, di sini akar 5. Cuman tandanya saja yang beda, ini plus, ini min. Ya, misalkan akar 7 ini A, akar 5 ya kan, akar 5 B.
akar 5B. Maka ini A plus B dikali A min B. Hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Ya kan? Pasti ini min. Nah, tinggal kali aja akar 7 kali akar 7, hasilnya akar 7 kuadrat. Ya kan? Dikurang akar 5 kali akar 5. Akar 5 kuadrat. Akar 7 kuadrat 7. Ya kan? Dikurang akar 5 kuadrat, hasilnya 5. Sama dengan 2. Kalau akar ya di bawah tanda akar sama, kemudian dikuadratkan atau dikali sesamanya ya kan, sekawannya, maka akarnya hilang, tinggal 7 kurang 5. Baik, berikutnya adalah kita belajar menarik akar. Di SMP juga sudah pernah belajar. Jika A dan B itu merupakan bilangan-bilangan rasional positif, maka akan berlaku yang pertama, jika ada bentuk akar, ya kan, A tambah B ditambah 2 akar AB, itu adalah merupakan penjabaran dari, ya kan, sama dengan akar A tambah akar B. Nah, berikutnya, kalau yang pengurangan, akar A tambah B dikurang 2 akar AB. Itu sama dengan akar A kurang akar B. Kita lihat contohnya. Di sini akar yang pertama, akar 8 ditambah 2 akar 15. Nah, ini kalian rubah, 8 itu 2 bentuk, nak. 8 tapi dasarnya dari yang di sini, yang di bawah tanda akar yang di dalam, akar 15. 15 itu punya faktor 3 dan 5. Apakah dijumlah sama dengan 8? Iya, betul. Maka penjabaran dari akar 8 tambah 2 akar 15 adalah akar 5 tambah 3 tambah 2 akar 5 kali 3. Maka hasilnya yang ini tadi kita jabarkan. Jadi akar 5 tambah akar 3. Jadi patokannya adalah kamu rubah ya, cari faktor dari yang di bawah tanda akar yang kedua. Akar yang di dalam nih. Berikutnya nomor 2 nih. Akar 8 dikurang akar 60. Nah, lihat akar 60 itu ya, beda dengan akar 15 tadi langsung karena tidak bisa disederhanakan. Kita lihat akar 60 itu bisa disederhanakan. Ya, akar 60 itu kalau disederhanakan jadi kan dirubah akar 4 kali 15. Akar 4 2, ya kan? 2 akar 15. Jadi bentuknya jadi akar 8 kurang 2 akar 15. Baru kalau sudah disederhanakan kita rubah lagi. Nah, kita dasarnya dari akar yang di dalam nih. Akar 15, faktornya kan 5 sama 3. Benar nggak dijumlah sama dengan 8 nih di sini? Oh iya, berarti tepat. Jadi akar 5 tambah 3 kurang 2 akar 5 kurang 3. Ikutin tandanya di sini. Jadi akar 5 kurang akar 3. Nah, soal ini harus banyak latihan. Berikutnya, yang terakhir yaitu merasionalkan penyebut pecahan. Nah, kenapa merasionalkan penyebut pecahan? Ya, di dalam matematika, pembagian itu bisa ditulis dengan tanda per. Nah, maka ketika menggunakan tanda per, bentuk akar yang ada misalkan nih A yang pertama, kemudian dibagi akar B, maka bentuknya jadi A per akar B. Nah, pecahan itu penyebutnya tidak boleh bilangan irasional. Nah, maka supaya penyebutnya itu jadi bilangan rasional, caranya adalah mengalihkan sekawan dari penyebutnya. Maka bentuk yang pertama, ketika ketemu A per akar B, ya, A per akar B, itu caranya adalah rasionalkan penyebutnya, sekawan dari akar B, ya akar B. Nah, jadi A per akar B kali akar B per akar B. Kenapa harus di sini akar B per akar B? Nah,
bentuk ini, bentuk awal itu kita boleh kalikan dengan sesuatu tapi nilainya 1. Maka supaya di sini tadi menjadi bilangan rasional dikali sekawannya yaitu akar B per, harus dikasih ini jadi supaya nilainya 1. Ya, akar B per akar B kan 1 ini. Nah, baru setelah dikali sekawannya kita kalikan A kali akar B, A akar B. Akar B dikali akar B, B. Nah, berikutnya yang kedua, jika dua-duanya adalah bentuk akar, baik pembilang ataupun penyebut. Sama, kalikan sekawannya, tapi sekawannya tidak berubah, nak. Tetap penyebutnya yang dipandang, bukan pembilangnya. Jadi, akar A per akar B kali akar B per akar B. Akar A kali akar B hasilnya akar AB. Kemudian, yang bawah per akar B kali akar B hasilnya adalah B. Jadi akar AB per B. Nah, pecahan berbentuk akar yang lain nih, perhatikan. Kalau di bawah ada operasi penjumlahan dan pengurangan, dikali sekawannya tapi tandanya berkebalikan. Kalau di sini plus, di sini jadi min. Ya. Contoh yang pertama ya, bentuk yang pertama C per A plus akar B sama dengan C per A plus akar B kali A min akar B per A min akar B. Nah, hasilnya adalah C kali A min akar B per A kali A kuadrat min B. Kalian perhatikan bentuk yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat, ya caranya sama, nak. Yang dilihat adalah penyebutnya. Jadi ketika kita merasionalkan, lihat penyebutnya, sekawannya, tandanya berkebalikan. Nah, mengalinya biasa. Baik nih contohnya nih. Yang pertama, 7 per 2 akar 5 tambah akar 6 sama dengan, ya ini kali sekawannya berarti 7 per 2 akar 5 ditambah akar 6 kali 2 akar 5 min akar 6 per 2 akar 5 min akar 6. 7 ya dikali 2 akar 5 min akar 6 per 20 kurang 6. Dari mana 20? 2 kali 2, 4. Akar 5 kali akar 5, 5. Jadi 4 kali 5, 20. Min akar 6 kali akar 6, 6. Nah, ini bisa lagi ya dilanjutkan. Jadi hasilnya 7 kali 2 akar 5 hasilnya adalah 14 akar 5 dikurang 7 akar 6 per 14. Nanti kalian lanjutkan. Nah, perhatikan contoh yang sudah Ibu berikan, ya kan? Selanjutnya nanti Ibu akan kasih, ya Ibu akan berikan LKS untuk latihan mengerjakan operasi baik perkalian dan pembagian pada bentuk akar. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Harus semangat tetap latihan mengerjakan soal-soal karena matematika harus banyak mengerjakan latihan soal supaya kalian terampil. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.